Puji Tuhan, selamat menyaksikan channel kami. Kami hadir lagi untuk menyampaikan berita Sion. Berita Sion yang berhubungan dengan berita-berita kesamaan yang kami dengar melalui visi penglihatan suara Tuhan tentang tahapan, masa, program dalam waktu Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kedua kali ke bumi. Kali ini, hari ini tanggal 17 April tahun 2023, kami mau sampaikan apa yang Bapak sampaikan hari ini tentang firman yang diturunkan tentang apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang Abah Yahweh lakukan, apa yang Yesus lakukan di atas bumi ini. Kami akan sampaikan. Dengan demikian, maka sebelum kita menyampaikan visi Tuhan ini, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih Adonai, hamba mau menyampaikan apa yang Bapa sampaikan tentang hari ini. Keputusan di surga mengambil keputusan bahwa jadwal surga telah membuka meterai ke-6 hari ini. Dalam meterai ke-6 ini dibuka berdasarkan Wahyu 16, Wahyu 6 ayat yang ke-26. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih Adonai, Bapa, kami mau mendengarkan dan mereka akan mendengarkan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih Adonai, untuk menggerakkan mereka untuk senantiasa bersiap-siap untuk menonton kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan menghadapi dunia akhir zaman dengan bentuk tulah ataupun hukuman apa yang akan terjadi sehingga di atas bumi, sehingga orang mulai berjaga-jaga dan berwaspada, berdoa dan tunduk dan takut Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kami bersaksi bahwa tadi pagi kami berdoa. Kami berdoa tanyakan Tuhan tentang keadaan-keadaan, terutama saya karena mengalami badan lemas hari tadi malam sampai kepada tadi pagi, berdoa sekitar jam 4. Bapak bilang itu kami berdoa mengucap syukur karena lewat kelemahan itu hamba mau akan menyampaikan, hambaku akan kusampaikan beberapa rahasia-rahasia. Sehingga hamba hanya tadi itu berdoa saja untuk menyampaikan ucapan syukur ke hadapan Tuhan. Pada waktu menyampaikan ucapan syukur ke hadapan Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, Bapak memberitahu ketika aturkan pengucapan syukur, pada saat itulah aku akan memberikan kekuatan dan pemulihan. Benar, saya badan mulai mengalami kesembuhan ketika saya mengucap syukur pada saat itu. Lalu Bapak bilang, hari ini juga akan kuberitahukan ada beberapa rahasia. Jadi dari tadi pagi setelah kami berdoa, belum Bapak beritahukan hal itu. Pas sampai kepada datang jam 6 itu, sempat kami berdoa, tanya Tuhan sambil kami mengucap syukur. Tidak ada doa lain, hanya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Pada waktu kami menyampaikan ucapan syukur kepada Bapa, Bapa bilang itu ketika kami menyampaikan ucapan syukur, aku akan memulihkan keadaan tubuhmu, kesehatan, kekuatan. Setelah itu kan berdoa lagi, terus tanya Tuhan. Pada waktu berdoa itu, Bapa suruh buka di Wahyu 6 ayat yang ke-12. Bunyinya demikian. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, aku melihat gempa besar terjadi. Dan matahari menjadi hitam seperti karung yang terbuat dari rambut, dan bulan menjadi merah seperti darah. Nah, lalu kan balik tanya ayat ini, itu maksudnya apa Bapak? Kami berdoa tanya Bapak kembali. Lalu Bapak beritahukan kami, Bapak Yahweh di surga memberitahukan kepada kami bahwa dosa manusia sudah memuncak dari bumi. Persetanan dari Indonesia itu sudah memuncak di hadapanku. Maka aku akan memberikan hukuman-hukuman dan tulah-tulah. Aku akan memberikan hukuman dan tulah-tulah ke atas bumi lagi. Jadi
diberitahukan seperti itu tadi. Lalu Bapak beritahukan seperti itu. Lalu kami berdoa apa yang Bapak mau lakukan mulai hari ini meterai ke-6 dibuka. Menyangkut meterai ke-6 ini, pernah tahun 2020 juga Bapak pernah sampaikan bahwa meterai ke-6 itu, akhir dari meterai ke-6 itu pertengahan 2024 pertengahan. Di situ sepertiga dari bintang, Bapak bilang sepertiga dari bintang itu akan berkejatuhan. Itu artinya sepertiga di bintang itu artinya orang-orang Kristen atau para hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan itu 2024 pertengahan itu akan banyak keguguran. Gugur artinya banyak mengalami murtad, tidak sungguh-sungguh. Menggenapi Wahyu 6 ayat yang ke-13, 14 itu. Tapi di permulaannya ternyata Bapak tadi bilang meterai ke-6 itu hari ini tanggal 17 April ini 2023 ini sudah dibuka. Di surga sudah dibuka hari ini. Nah, hukuman yang akan diturunkan itu seperti apa? Banyak hamba Tuhan itu menafsirkan bahwa meterai ke-6 itu akan terjadi seperti ini. Jadi ada meterai, ada sangkakala, ada bokor. Kalau bokor itu berhubungan dengan hukuman Yahweh kepada manusia. Itu seperti gempa bumi yang besar, tsunami, dan lain-lain. Kalau 7 meterai itu hukuman Yesus. Hukuman Yesus terhadap manusia karena mereka menyangkal Yesus. Mereka menyangkal Yesua. Mereka mempermainkan darahnya. Banyak manusia yang melakukan kejahatan. Di situ hukuman Yesua terhadap manusia dalam bentuk 7 meterai. Ada 7 sangkakala. Itu sangkakala hukuman Roh Kudus terhadap bumi karena orang tidak percaya akan perkara Roh Kudus lagi. Mereka menghujat Roh Kudus. Mereka tidak percaya lagi Roh Kudus sehingga Roh Kudus akan memberikan hukuman-hukuman itu ada 7 sangkakala. Ya, itu secara umum. Secara kembali meterai ke-6 dibuka hari ini. Itu Bapak bilang itu tadi bahwa karena persetanan di Indonesia ini sudah memuncak di hadapan Bapa di surga. Apa itu persetanan? Persetanan adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala yang cukup besar. Mereka membelakangi Bapa, Yahweh, dan Yesus Roh Kudus. Dilihat dari surga itu penyembahnya besar sekali. Pemanya penyembah yang cukup besar yang kita bisa rasakan adalah kekuatan okultisme di akhir zamannya semakin memuncak. 5 benua punya dikumpul di Indonesia lalu dikirim ke Papua. Dari Papua bagaimana supaya Papua itu digenosida. Tapi Tuhan ada di atas Papua sana. Tapi dari kuasa Tuhan yang ada di Papua ini itu akan membungkam semua kejahatan-kejahatan itu. Semua pekerjaan persetanan itu. Nah, di kitab Wahyu 12 itu di meterai 6 itu pas Wahyu 6 ayat 12 di meterai 6 ini itu permohonan orang-orang atau umat Tuhan yang sedang teraniaya, baik itu di Papua, baik itu di Indonesia, di pulau-pulau di Indonesia maupun juga di berbagai benua dan lain-lain. Di akhir zaman yang sedang air mata naik, sedang orasi di hadapan Bapa dan Yesus Roh Kudus untuk meminta pembalasan atas aniayanya gereja yang sedang terjadi di mana-mana di seluruh dunia, terutama juga di Papua. Itu karena ada desakan dari bumi, orang-orang saleh, orang-orang percaya, mereka bahwa sedang naik, maka diturunkanlah hukuman dari Yesua. Hukuman Yesus dalam meterai 6. Nah, di situ akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Di situ juga akan terjadi hukuman-hukuman dan tulah-tulah Tuhan akan turunkan sebagai pembalasan. Itu meterai yang ke-6 punya. Jadi di situ ada kalau kita baca di sini itu Wahyu 6 ayatnya yang ke-12. Ya, anak domba itu yang dimaksud anak domba adalah Yesua. Membuka meterai yang ke-6. Ini hukuman Yesua yang ke-6. Aku melihat gempa besar terjadi. Jadi ini ada gempa-gempa besar yang akan terjadi. Salah satunya gejala alam.
Ya, ada pulau naik, ada pulau tenggelam, ada gempa besar terjadi dan lain-lain. Yang kedua adalah matahari menjadi hitam seperti karung. Itu kemuliaan Bapa di surga itu tertutup. Tidak dilihat lagi. Karena Bapa di surga sangat marah, murka. Seperti karung yang terbuat dari rambut. Dan bulan menjadi merah seperti darah. Ini bulan bercerita tentang ini Yesua. Yesua atau umat Tuhan dianiaya, mati kiri kanan. Antikris dia masuk merajalela pamannya di Papua secara diam-diam terang-terangan, atau berbagai negara di India, di Afrika, di Cina, di Arab dan lain-lain. Berbagai negara banyak orang darah orang Kristen yang menjadi darah, menjadi seperti bulan, menjadi merah. Akhirnya mereka punya darah itu berterik dalam tanah, minta pembalasan di hadapan Tuhan. Maka di hadapan Tuhan yang mengasihi jiwa sampai mempertaruhkan nyawanya di atas Golgota. Jiwa-jiwa orang Kristen yang sudah dibelinya itu, mereka permohonan doa itu sampai di hadapan Bapa. Akhirnya Bapa di surga itu menurunkan, Yesua di surga menurunkan hukuman, meterai ke-7. Karena dilihat persetanan cukup tinggi, penyembahan berhala cukup tinggi di atas bumi. Maka Tuhan antamnya dengan meterai ke-6. Dan ini akan dia terjadi. Dengan demikian, kita akan lihat, kita akan ikuti. Tadi kan berdoa, tanya Tuhan, tanya Yahweh bagaimana dengan bokor-bokor hukuman meterai yang ke-6 seperti apa. Tapi tadi Bapak ada bilang bahwa itu seperti bisul, seperti ini. Bapak bilang, coba kamu dengar, lalu kamu melihat saja. Kamu dengar, lalu kamu melihat saja. Itu maksudnya begini. Itulah yang diturunkan dalam meterai ke-6 ini. Itu orang-orang yang ada, orang-orang saleh yang ada tanda milik Kristus, ada pemeteraian. Di tanda huruf T sebagai di dahi kanan dan juga di dahi dan juga di tangan kanan itu. Mereka dilewatkan, mereka tidak kena. Kalau itu dia tulah lewat, macam corona kemarin. Kalau dia lewat itu mereka tidak kena. Tapi tulah yang lewat ataupun juga apapun yang lewat itu, hukuman-hukuman Tuhan itu tidak kena sembarang. Pamannya terjadi tsunami, pamannya terjadi gempa bumi, pamannya terjadi hukuman dalam pemeteraian dalam bentuk apa. Itu orang-orang Kristen terlewat, orang-orang ada meterainya terlewat. Seperti pada zaman Mesir. Itu 10 tulah turung. Orang Israel tidak kena karena diambang pinta di pikiran mereka itu ada domba, darah domba di situ. Darah domba. Sehingga orang-orang Israel itu luput. 10 tulah lewat, orang Israel luput. Demikian pula orang-orang Kristen yang ada tanda milik Kristus, ada tanda darah, ada tanda huruf T itu tidak akan kena di tulah yang akan diturunkan dalam meterai ke-6 yang hari ini sudah diturunkan, hari ini sudah dibuka. Jadi surga itu dalam jadwal, ada jadwalnya, ada tahapan, ada program. Kita lihat kalau meterai ke-6 ini dia akan berlangsung dalam berapa tahun? Apakah tahun mulai dari hari ini tanggal 17 April tahun 2023 dia lari sampai kepada pertengahan tahun 2024 pertengahan, kita akan ikuti. Bentuknya apa kita akan ikuti. Semua itu kan diatur oleh Bapa di surga. Cuma Bapa memberitahukan apa yang Bapa beritahukan kepada kami, itu yang kami sampaikan. Kami sampaikan untuk semua supaya ketika tulah itu dia datang, ketika hal itu terjadi, Belanda di atas tampunya negeri, entah itu di Indonesia, di atas Papua, pulau-pulau ataupun juga supaya kita juga harus sudah bersiap-siap. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya tulah ini, meterai ini, itu juga akan membuat supaya orang semakin takut Tuhan, semakin orang lari cari Tuhan. Pada saat orang lari cari Tuhan, pada saat itu juga akan terjadi pencurahan Roh Kudus Pentakosta atau gerakan penginjilan yang besar-besaran akan terjadi. Itu pun dia akan datang dari arah timur, yaitu dari arah Papua. Gerakan pemberitaan Injil Kerajaan Yahweh yang kekal, Injil keselamatan, Injil kerajaan yang akan diberitakan dari timur ke barat kembali ke Yerusalem. Jadi untuk mengawali sebelum masuk ke penghakiman, untuk masuk ke pembukaan penghakiman bangsa-bangsa,
penghakiman bangsa-bangsa itu dia akan masuk. Jadi diikuti dengan akan ada penuaian besar-besaran. Dengan adanya itu banyak orang akan bertobat. Banyak orang akan mencari Tuhan. Pencurahan Roh Kudus terjadi. Hujan pertobatan terjadi. Begitu hujan pertobatan dalam meterai diturunkan, diikuti lagi dengan adanya pencurahan Roh Kudus. Adanya gerakan Roh Kudus yang besar. Maka penuaian, gelombang penuaian dia mulai terjadi dari arah timur. Dari Papua, dari Pasifik dia mulai gelombang itu dia naik. Dia naik untuk penuaian jiwa-jiwa. Penuaian jiwa-jiwa yang besar-besaran. Kayak kita akan lihat banjir. Berbagai orang mulai bertobat di mana-mana. Di seluruh dunia. Mulai dari Papua dia lari sampai ke arah Indonesia, dia lari terus sampai ke arah Asia dan berbagai negara kembali ke Yerusalem. Itu nanti berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Dia akan datang dari timur ke barat. Jadi sebelum hal itu datang, sebelum hal itu terjadi, hukuman dulu. Hujan pertobatan dulu diturunkan dalam bentuk meterai. Di atas Indonesia, di atas Malaysia, di atas Asia, di atas Amerika, di atas Eropa, di atas negara-negara besar. Diturunkan dulu. Begitu hukuman diturunkan, begitu pada saat orang mulai kena kepada tulat-tulat sedang terjadi, hujan pertobatan pun diturunkan, maka hujan penuaian, pencurahan Roh Kudus pun terjadi. Maka serdadu Tuhan mulai bersatu untuk membangun satu gerakan pasukan berdoa, pasukan gerakan yang akan masuk untuk penuaian besar-besaran. Penuaian besar-besaran untuk memberitakan Injil pertobatan, Injil keselamatan, memberitakan Injil kerajaan, supaya semua orang kembali dan bertobat. Ya, itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Jadi nanti di sangkakala meterai ke-6 ini, itu diikuti. Berikan dulu hujan pertobatan, setelah itu diberikan dulu, setelah itu akan diturunkan pencurahan Roh Kudus untuk masuk dalam gerakan penuaian akhir zaman. Ya, itu yang bisa disampaikan. Karena manusia ini sudah tidak takut Tuhan, tidak takut pencipta langit dan bumi, tidak takut juga kepada putranya yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Masih Adonai, tidak juga takut kepada dia. Akhirnya hujan pertobatan dalam meterai ke-6 tak harus diturunkan, hukuman tak harus dilanda bumi dulu, baru pencurahan Roh Kudus dia terjadi, berita pertobatan dia terjadi. Berbahagialah pada waktu berita pertobatan dijalankan, pada waktu berita pertobatan disampaikan dalam gerakan Roh Kudus yang dahsyat, dalam gelombang penuaian kesamaan, mereka yang percaya menerima Tuhan Yesus mereka akan diselamatkan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi. Demikian bisa kami sampaikan bahwa sangkakala bahwa meterai ke-6 hari ini juga telah resmi dibuka di surga di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Terima kasih Bapak. Kami sudah sampaikan apa yang Bapak di dalam nama menurut menyampaikan berita hari ini dari berita Sion, bahwa keputusan surga mengeluarkan keputusan bahwa Bapak dalam nama Rabbi Mendasari, Bapak dalam Wahyu 6 ayat yang ke-12 disampaikan menurut menyampaikan bahwa berita tentang Bapak meterai ke-6 oleh anak domba Yahweh telah membukanya di surga. Dengan demikian Bapak di dalam nama Rabbi keputusan ketika keputusan itu dia keluar, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang diatur oleh Bapak itu akan terlaksana. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Setiap orang mendengarkan channel ini melalui YouTube ini Bapak berita Sion ini, biarlah kami membuat mereka menjadi semakin takut, semakin waspada, menunjuk Engkau kedua kali ke bumi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Hanya di dalam nama Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.